Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Jam Kosong, channel yang sededikasikan untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar bahasa Arab dengan mudah di jam kosongnya. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bab 4, atau teman-teman sekalian yang kita pelajari kemarin adalah bab 5. Nah, sekarang kita akan belajar bab 5 atau dalam buku bahasa Arab teman-teman sekalian ini adalah bab 6. Temanya adalah an-nasu wal amakin. An-nasu artinya manusia, wal amakin artinya dan tempat tinggalnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar untuk membaca teks bacaannya. Ada dua teks bacaan dan teks bacaannya ada di halaman 42. Silakan teman-teman buka di halaman 42. Ada dua teks bacaan di situ, kita akan belajar teks tersebut. Kemudian setelah kita belajar membaca, nanti kita juga akan belajar untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar latihan soal yang berhubungan dengan teks bacaan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang instruksi atas tugas individunya, tugas latihan soalnya akan diinstruksikan di akhir video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jam kosong. Baik teman-teman, kita akan mulai materi pertamanya, yaitu membacakan teks bacaan. Ada dua teks bacaan di sini. Kita mulai dari teks bacaan pertama. Judul teks bacaan pertama adalah Thabit wa makanuhu. Jadi al-qiraatul ula, Thabit wa makanuhu. Kita mulai taraka Thabitun al-Iraqu wantaqala ila Jiddah. Huwa al-ana mudirus syarikah fi Jiddah. Bit Sa'idun fi Jiddah ma'a usratihi. Jiddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Yadhhabu Thabitun ma'a usratihi ila syati'il bahri yawmal khamis wa yaqdi yawmal jumu'ati fi Makkah. Yadhhabu ila Makkah huwa wa usratuhu yawmal jumu'ati sabahan. Nah, kita artikan sekarang al-qiraatul ula. Yang di atas itu adalah teks bacaan pertama. Al-qiraatul ula, teks bacaan pertama, Thabitun adalah sabit, wa makanuhu dan tempat tinggalnya. Jadi ini adalah teks bacaan yang menceritakan tentang sabit dan tempat tinggal sabit. Kita mulai dari kalimat pertama, taroka Thabitun al-Iraqo. Taroka itu artinya meninggalkan, Thabitun artinya sabit, al-Iraqo Irak. Jadi sabit meninggalkan Irak. Kemudian wantaqala ila Jiddah. Wa artinya dan, intaqala artinya pindah, ila artinya kota Jeddah. Jadi dan sabit pindah ke Jeddah. Jadi sabit dari Irak pindah ke Jeddah. Selanjutnya kalimat kedua, huwa al-ana mudiru syarikah fi Jeddah. Huwa artinya dia, al-ana artinya sekarang, mudir itu kepala, asyarikah artinya kantor, fi artinya di, Jeddah artinya Jeddah, kota Jeddah. Jadi huwal an mudirus syarikah fi Jeddah artinya dia sekarang adalah kepala kantor di Jeddah. Selanjutnya sabit Sa'idun fi Jeddah ma'usratihi. Sabit Sa'idun artinya bahagia atau senang, fi artinya di, Jeddah artinya Jeddah, ma'a bersama, usratihi keluarganya. Jadi kalau digabung, Thabit Sa'idun fi Jeddah ma'a usratihi artinya Thabit bahagia di Jeddah bersama keluarganya. Jadi pindah dari Irak ke Jeddah, dia menjadi kepala kantor di Jeddah, dan dia di Jeddah tinggal bersama keluarganya dengan bahagia. Kemudian kalimat selanjutnya, Jeddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Jeddah artinya Jeddah, kota Jeddah. Madinatun itu adalah kota, kabir artinya dan, jamilatun artinya indah, jiddan artinya sangat. Nah, jamilatun jiddan sangat indah artinya. Jadi kalau digabung, Jeddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan artinya Jeddah adalah kota yang besar dan sangat indah. Selanjutnya, yadhhabu Thabitun ma'usratihi ila syatil bahri yaumal khamis. Yadhhabu artinya berangkat atau pergi, Thabitun Thabit, ma'a artinya bersama, usratihi artinya keluarganya, ila artinya ke, syati'i artinya tepi atau pinggir, al-bahri pantai, yauma artinya hari, al-khamisi artinya Kamis. Ini agak panjang. Kalau digabung kalimat ini artinya dalam bahasa Indonesia, Thabit bersama keluarganya pergi ke tepi pantai pada hari Kamis.
Selanjutnya wa yaqdi yaumal jumu'ati fi Makkah. Wa yaqdi, wa artinya dan, jumu'ati fi Makkah. Wa yaqdi, wa artinya dan, yaqdi artinya mengisi, yaumal jumu'ati artinya hari Jumat, fi Makkah di Makkah. Jadi dan Sabit itu mengisi hari Jumatnya di Makkah. Yadhabu ila Makkah huwa wa usratuhu yaumal jumu'ati, sholat atau pergi, ila Makkah ke Makkah, huwa Sabit, wa usratuhu dan keluarganya, yaumal jumu'ati hari Jumat, sobahan pagi. Jadi kalau digabung, Sabit dan keluarganya berangkat ke Makkah pada hari Jumat pagi. Jadi setelah ketika bahagia berada di Jeddah, Sabit dan keluarganya itu pergi ke tepi pantai pada hari Kamis, dan di hari Jumatnya Sabit mengisi harinya di Makkah. Dia di Makkah bersama keluarganya berangkat dari Jeddah ke Makkah itu Jumat pagi gitu. Selanjutnya tastaghriku ar-rihlah min Jeddah ila Makkah sa'atan taqriban. Tastaghriku ar-rihlah min Jeddah ila Makkah sa'atan taqriban. Yusalli Sabitun wa usratuhu salatal jumu'ati fil masjidil haram wa yusalli al-asr aidan hunaka. Ba'da salatil asri yadhhabu ila baitihi fi Jeddah. Nah, kita artikan tastaghriku artinya membutuhkan, iku artinya membutuhkan, ar-rihlah artinya perjalanan, min artinya dari, Jeddah artinya kota Jeddah, ila Makkah ke kota Makkah, sa'atan ini artinya 1 jam, taqriban ini kira-kira atau sekitar. Jadi kalau digabung kalimat ini artinya perjalanan dari Jeddah ke Makkah 1 jam. Selanjutnya yusalli Sabitun wa usratuhu salatal jumu'ati fil masjidil haram. Yusalli salat, yusalli artinya salat, Sabitun Sabit, wa usratuhu dan keluarganya Sabit, salatal jumu'ati artinya salat Jumat, fil masjidil haram di masjidil haram. Jadi di masjidil haram. Jadi Sabit dan keluarganya salat Jumat di masjidil haram. Kemudian wa yusalli al-asra aidan hunaka. Wa yusalli dan salat, yang dimaksud salat ini adalah Sabit dan keluarganya, al-asra asar. Jadi salat asar. Jadi salat asar aidan juga hunaka di sana. Jadi kalimat wa yusalli al-asra aidan hunaka, dan Sabit dan keluarganya juga salat asar di sana. Kemudian ba'da salatil asri, setelah salat asar, yadhhabu ila baitihi fi Jeddah. Ba'da salatil asri, setelah salat asar, pergi ke rumahnya Sabit maksudnya, fi Jeddah di kota Jeddah. Jadi ba'da salatil asri yadhhabu ila baitihi fi Jeddah. Setelah salat asar, Sabit dan keluarganya pergi ke rumahnya di Jeddah. Artinya Sabit dan keluarganya kembali ke Jeddah setelah berada di Makkah gitu. Jadi runutannya, perjalanan dari Jeddah ke Makkah itu membutuhkan waktu 1 jam. Keluarganya Sabit berangkat pada hari Jumat pagi. Kemudian Sabit dan keluarganya salat Jumat di Masjidil Haram, salat asar juga di Masjidil Haram. Setelah salat asar baru Sabit dan keluarganya kembali ke Jeddah. Nah, kemudian kita akan belajar teks bacaan keduanya. Teks bacaan kedua ini judulnya adalah Abdurrahman wa makanuhu. Nah, kita mulai. Abdurrahman tabibun malaiziyun. Abdurrahman tabibun malaiziyun. Ya'malu fi mustashfa al-jami'ah. Fi mustashfa al-jami'ah wa yudarrisu fi kulliyati tibbi. Hadara Abdurrahman min Malaysia qabla 8 sanawatin. Hadara Abdurrahman min Malaysia qabla 8 sanawatin. Huwa yaskunu fi syaqqatin jamilah di Madinatir Riyadh. Yadhhabu Abdurrahman ilal mustashfa fi sabahi bis sayyarah wa yadhhabu ilal kulliyah fil masa'i bihafilatil jami'ah. Nah, ini adalah teks bacaan keduanya yang judulnya adalah Abdurrahman wa makanuhu. Abdurrahman ini adalah orang wa makanuhu dan tempat tinggalnya. Jadi teks bacaan kedua ini menceritakan tentang sosok Abdurrahman dan tempat tinggalnya. Kita mulai mengartikan teksnya. Abdurrahman adalah Abdurrahman, tabibun artinya dokter.
Malaysian ini artinya kebangsaannya. Malaysian adalah kebangsaan Malaysia. Malaysian adalah Malaysia. Jika ditambahkan huruf ya bertasydid di belakangnya itu menjadi sebuah bangsa. Kalau Indonesia, Indonesiun. Nah, Abdurrahman Tabibun Malaysiun artinya Abdurrahman adalah dokter yang berkebangsaan Malaysia. Kemudian ya'malu fi mustashfa al-jami'ah, artinya bekerja fi mustashfa al-jami'ah. Mustashfa al-jami'ah ini artinya adalah rumah sakit umum. Jadi Abdurrahman ini seorang dokter, dia bekerja di rumah sakit umum. Kemudian wa yudarrisu fi kulliyati tibbi. Selain bekerja di rumah sakit umum, Abdurrahman yudarrisu itu artinya mengajar fi kulliyati tibbi, di kampus kedokteran. Jadi dia punya dua profesi, yang pertama menjadi dokter, yang kedua jadi dosen di kampus kedokteran. Kalimat selanjutnya, hadara Abdurrahman bin Malaysia qabla 8 sanawatin. Hadara artinya Abdurrahman min Malaysia, dari Malaysia, qabla 8 sanawatin. Qabla itu artinya sebelum atau yang lalu. Kalau sebelum berhubungan dengan tahun kedatangan itu biasanya diartikan yang lalu itu nanti. Sama nia artinya 8, sanawatin tahun. Jadi sama nia artinya 8, sanawatin tahun. Jadi Abdurrahman ini datang, tiba dari Malaysia itu 8 tahun yang lalu. Terus dia gimana sekarang? Huwa yaskunu fi syaqqatin jamilah. Terjawab, meskipun dia berkebangsaan Malaysia, Abdurrahman nggak tinggal di Malaysia. Di kalimat selanjutnya dijelaskan, huwa yaskunu fi syaqqatin jamilah fi Madinatir Riyadh. Huwa artinya dia, si Abdurrahman, yaskunu artinya tinggal, fi syaqqatin, syaqqah artinya adalah apartemen, fi syaqqatin di apartemen, jamilatin yang indah atau bagus. Jadi dia Abdurrahman ini yang berprofesi sebagai apartemen yang bagus. Di mana tinggalnya? Nama kotanya fi Madinatir Riyadh. Kalimat selanjutnya fi Madinatir Riyadh, di kota Riyadh. Selanjutnya yadhhabu Abdurrahman ilal mustashfa fi sabahi bi sayyaratihi. Yadhhabu artinya berangkat, Abdurrahman artinya Abdurrahman ilal mustashfa ke rumah sakit, fi sabahi di waktu pagi, bi sayyaratihi dengan mobilnya. Jadi Abdurrahman kalau berangkat ke rumah sakit, dia berangkat pagi-pagi dengan mengendarai mobil pribadinya. Kemudian wa yadhhabu ilal kulliyah fil masa bihafilatil jami'ah. Wa yadhhabu dan dia pergi atau berangkat ilal kulliyah ke kampus fil masa di waktu sore bihafilatil jami'ah dengan mengendarai bis umum. Jadi kalau pagi ke rumah sakit, dia berangkat menggunakan mobil. Kalau sore ke kampus untuk mengajar kedokteran, dia menggunakan bis umum. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Ada 2 teks bacaan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan tiba saatnya ada tugas individu, ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Kan yang pertama, silakan baca dan praktekkan cara membaca teks bacaan yang kita pelajari barusan. Dan yang kedua ada latihan soal yang sudah diposting di Google Classroom. Silakan teman-teman akses Google Classroom-nya dan lihat tugasnya apa, dan nanti akan ada penilaian dari hasil pengerjaan tugasnya. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada pekan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.